Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya orang awam. Saya berada di tempat ini, tempat yang sangat membuat kami menjadi besar sampai saat ini. Banyak doa dilantunkan oleh orang-orang yang kami cintai di tempat ini. Karena ini adalah tempat di mana istri saya lahir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengharapkan saudara semua dalam keadaan yang baik dan sehat, tidak kurang suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada suatu pertanyaan yang pernah dilontarkan kawan saya pada saya. Sebagai orang Kristen, apakah bisa toleransi? Saya menjawab bahwa kekristenan itu agama yang toleransi terhadap budaya maupun agama yang lainnya. Kalau kita lihat suatu kisah, bahkan agama yang membawa damai, agama yang membawa perdamaian, di mana kalau kita lihat di dalam Yohanes 4, pada saat Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan orang Samaria, kalau kita lihat orang Samaria itu adalah orang di mana mereka adalah orang yang dianggap orang Yahudi yang campuran. Sedangkan Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Makanya pada saat Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan orang Samaria, wanita Samaria itu menjadi heran kenapa dia mau bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, dengan orang Samaria itu. Ayat yang ke-9 dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, kepada Tuhan Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi Tuhan Yesus mendobrak suatu kebiasaan. Kalau umumnya orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria, justru Tuhan Yesus mengajarkan bahwa harus ada perubahan di dalam hidup orang itu, bahwa mau berdamai dengan siapapun. Mau berdamai. Jadi Tuhan Yesus membawa damai, Tuhan Yesus membawa perubahan. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa orang Kristen akan menjadi berkat bagi semua orang. Orang Kristen akan membawa dampak bagi semua orang. Dia membawa damai dimanapun mereka berada. Melalui kejadian ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen harus bisa hidup toleransi dimanapun saudara berada. Tidak peduli di lingkungan saudara mayoritas Islam, mayoritas Hindu, mayoritas Buddha, Konghucu maupun agama yang lainnya. Saudara harus bisa hidup toleransi dan membawa dampak, membawa berkat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengerti tentang ajaran Tuhan Yesus, niscaya apa yang diajarkan akan mengalir di semua lini, akan mengalir di semua tempat, dan orang akan merasakan kedamaian yang nyata di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus mengajarkan itu. Bahkan Tuhan Yesus pernah ditanya, Tuhan,
berapa kali aku harus mengampuni? Tuhan berkata 70 kali 7. Saya bisa membayangkan kalau umpamanya orang bersalah sampai 70 kali 7 itu seperti apa. Orang minta ampun seperti apa. Jadi tidak terhingga. Orang Kristen harus memaafkan. Orang Kristen harus membawa damai. Itu pesan yang disampaikan pada kita semuanya. Orang Kristen harus bisa toleransi. Jadi dimanapun saudara berada, kalau umpamanya saudara tidak bisa membawa toleransi, saudara tidak bisa membawa kedamaian dimanapun Anda berada, padahal saudara adalah orang Kristen, saudara sebetulnya bukan pengikut Kristus, bukan orang Kristen. Jadi perlu kita renungkan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa membawa damai, kita tidak bisa toleransi, kita tidak bisa menjaga hati saudara-saudara kita, kita bukan pengikut Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita renungkan secara baik apa yang menjadi pemikiran saya ini. Saya memang orang awam, tapi kalau saya pelajari di dalam Alkitab, kurang lebihnya seperti itu. Agama damai adalah agama Kristen. Dia bisa masuk dimanapun dia berada. Dia membuat segalanya menjadi mudah dan segalanya menjadi indah. Bahkan pada zaman Tuhan Yesus berada, dia tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti dia. Dia membebaskan orang mau ikut atau enggak. Itu urusan orang. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengamalkan ini, kita melakukan apa yang diperintahkan di dalam Alkitab, bahwa kita harus menjadi damai dimanapun mereka berada, dimanapun kita berada. Kita harus menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Pada saat kita menjadi saluran berkat, kalau seumpamanya ada orang yang membenci, bahkan sampai membunuh, kita jangan pernah takut untuk itu. Sebab kematian bagi orang percaya itu adalah awal kehidupan. Dan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Asal mati dalam kebaikan, asal matinya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terlepas orang itu tidak mau menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain waktu.